Kalau yang dari panjenengan tesisnya itu metode akademisi saja atau metode penggunaan kitab yang mutakbaroh? Ngapunten Yai, badhe tanglet meminta kejelasan. Saya kan juga dari akademisi yang proses mau membuat tesis. Kalau dalam tesis panjenengan, saya mau menanyakan metodenya. Metodenya itu menggunakan metode akademisi atau menggunakan metode dalam penetapan nasab. Itu menggunakan metode apa yang ada dalam kitab-kitab mutakbaroh, seperti halnya yang kami temukan itu kan dalam fikih manhaji itu memakai metode penentuan nasab istifadah atau syahroh iku. Suhroh niku. Kalau yang dari panjenengan tesisnya itu metode akademisi saja atau metode penggunaan kitab yang mutakbaroh? Menggunakan metode penelitian. Metode penelitian itu harus melakukan proses heuristik. Heuristik itu mengumpulkan seluruh sumber. Jadi disebut sumbernya yang berkaitan dengan nasab balwi. Yang kedua adalah proses kritisasi sumber. Setelah sumbernya itu ada, dikritisi. Satu, ini kitab layak tidak, valid tidak untuk dijadikan sebuah sumber. Oh ternyata ini diinterpolasi, ini kitab palsu, abaikan. Seperti ada di Balwi itu kitab namanya Abnaul Imam, dikarang abad ke-5, tapi isinya sudah ditambahin oleh Habib Jamalul Lail. Jadi kitabnya sudah tidak asli lagi. Akhirnya saya abaikan, ini tidak masuk dalam kategori sebagai sumber. Setelah kritik sumber satu kitab per kitab, kemudian ada interpretasi sumber. Jadi apa yang ada itu kita interpretasikan. Setelah diinterpretasikan, kemudian dihistoriografi. Ini metodologi penelitian dalam penelitian sejarah. Karena apa? Karena Abdullah atau Ubaid ini adalah tokoh sejarah. Tokoh sejarah yang harus diverifikasi benarkah dia historis atau ternyata dia ahistoris. Maka diperlukan metodologi sejarah dalam memverifikasi apakah seorang ini betul-betul historis atau dia adalah ahistoris. Dan terbukti sosok Ubaid ini tidak ada di dalam kitab-kitab, di dalam buku-buku sejarah yang ada pada masanya atau masa yang paling berdekatan dari kitab yang ditemukan yang membicara tentang keluarga mereka. Itu metodologi penelitian sejarah. Kalau tidak boleh dalam sejarah kita menggunakan metodologi penelitian ilmiah tentang pemikiran. Pemikiran itu boleh berbeda antara orang masa lalu dengan orang zaman sekarang. Kalau khobar berita tidak boleh berbeda. Sumbernya itu harus sama dan harus ittisol karena dia riwayat sejarah. Nah, ini kelemahan daripada kita para santri itu asal ada kitab abad berapa aja tentang sejarah itu dianggap sahih. Kayak Ustadz Idrus Romli kemarin, ini ada kitab abad ke-9, ada abad kitab 10. Iya betul, tapi itu setelah pengakuan. Sebelumnya di abad 4 itu, di mana yang diakui itu hidup, tidak disebutkan dia punya anak namanya Ubaid. Abad yang ke-5 tidak ada, abad ke-6 tidak ada, abad ke-7 tidak ada. 550 tahun dia tidak disebut sebagai punya anak namanya Ubaid. Kok tiba-tiba di abad 9 disebutkan dia mempunyai anak namanya Ubaid? Berarti berita di abad 9 ini adalah berita palsu. Itu